Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Cikgu Elisa yang bertajuk Mukjizat Yesus di Sebuah Perkawinan. Selamat adik-adik, bertemu lagi kita bersama dengan Cikgu Elis pada hari ini. Hari ini kita akan bercerita tentang satu perbuatan Tuhan Yesus yang amat memberkati semua orang. Nah, seperti apa cerita Tuhan Yesus? Adik sudah bersedia? Adik-adik semua bersedia? Ya, mari kita tenangkan hati, kita dengar cerita ini. Hai adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama kali itu di sebuah perkawinan? Seperti apa Tuhan Yesus buat mukjizat itu ya? Ya, tapi sebelum itu adik-adik, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Yang ini, tahukah adik-adik ini minuman apa? Ya, ini adalah minuman anggur. Anggur ini biasanya akan disajikan kepada para tetamu yang hadir di sebuah pesta. Nah, pada saat itu adik-adik, sebuah pesta telah terjadi di Kana. Nah, disitulah Tuhan Yesus membuat mukjizat. Bagaimana ya ceritanya? Adik-adik nak tahu juga? Jom, mari kita lihat. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka mendengar kekurangan anggur, ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masingnya 2-3 buyung sahaja. Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecapi air yang diminum itu, yang telah menjadi air anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Yang memanggil mempelai laki-laki. Dan katanya kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaan. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, maukah juga adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan saja menyampaikan atau menyediakan mukjizat hanya di sebuah perkawinan. Tetapi Tuhan Yesus juga mengadakan mukjizat di dalam hidup adik-adik. Di dalam hidup saya, di dalam hidup Mami Dedi, di dalam hidup kakak, abang, dan semua orang. Tetapi hal yang paling penting adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, maukah adik-adik
mengalami mukjizat sama seperti di sebuah perkawinan ini? Kalau macam itu, mari letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati saya dan berbicaralah kepada saya dan jadikanlah saya berkat kepada orang lain dan buatlah mukjizat di dalam hidup saya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa seperti ini, percayalah Tuhan Yesus akan membuat mukjizat di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, dan di dalam hidup semua orang. Haleluya, amin.